Iya, selamat petang. Ketemu lagi dengan Forum Sawo yang tetap bermata Semolowaru. Petang ini kita akan membuat satu tema yang menarik, khususnya bagi mereka yang masih remaja ya Pak ya, remaja atau kakek-kakek tapi punya jiwa yang remaja macam kita. Baik, kita akan bicarakan tema tentang belas kasih. Kenapa kasih itu harus diberi belas gitu? Kok bukan puluh gitu? Atau satuan? Nah, oke. Mendahului itu saya ingin mengarah kepada ini dulu. Bukan monyong Mbak. Oh, enggak. Kasih ke Mbak Ira dulu. Menurut Mbak Ira, kasih sayang itu apa? Mbak, silakan Mbak Ira. Menurut Kasih sayang apa ya? apa aja, ngomong aja. Ya sayang. Diwujudkan gimana? Kepada siapa, orang tua? Kembarannya. Sayang kayak gimana? Kayak gimana sayang? Misalnya si Ardi nih ya, misalnya ini. Terus, oh oke. Tanpa label di sini. Si doi. Taruhlah si Doski atau doi. Kita sering mengucapkan dengan mulut sayang, tapi itu hanya mulut. Kan harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Contohnya apa? Kalau anak SMP itu kan bunga kan pas Valentine. Kalau Mbak Ira apa coba? Mungkin lebih ke perhatian. Apanya yang diperhatikan? Wajahnya Yang itu. mulai dari apa kayak urusan kampus atau pribadi apa itu. Terus si doi tidak merasa dia terlalu diatur-atur atau kok si Ira ini menjajah saya gitu. Enggak begitu. Enggak ada pesan. Taunya dari mana? Ya soalnya kalau ada apa-apa pasti bilang. Gimana bilangnya misalnya? Ya misalnya kalau ada yang nggak suka ya bilang. Kalau ada yang keberatan dalam bentuk hal apapun pasti bisa mungkin diomongin dengan baik. Sering dia enggak suka sama Ira? Enggak, lebih banyak kan sama sih. Sama ya? Oh sama. Oke, itu kalau ungkapan tentang sayang. Kalau kasih apa bedanya? Jangan-jangan dia tahu bedanya kasih dan sayang. Ayo. Kalau saya memberi benda ke Anda, apa kan ngasih? Kasih toh. Apa seperti ini? Kasih itu. Nah, kalau sayang apa? Nah, bingung. Yang itu kamu. Di mulut selama ini. Enggak sih. Enggak. Berarti harus tahu bedanya kasih dan sayang. Ya bukan. Lah, yang nanya saya, hostnya saya. Iya toh. Ayo coba Mbak Ira, dicari-cari dah. Banyak sih Pak. Belum bisa bedain tapi banyak. Oke, misalnya ini misal si doi jatuh terus terluka. Kan Anda ikut apa? Sedih Pak? Sedih. Oh ikut sedih. Kalau bisa malah ikut menjagai dia, ngerawat sampai sembuh. Ya. Itu masuk kasih apa masuk sayang? Kasih. Bener masuk kasih. Ayo. Mungkin. Kalau misalnya kita punya perasaan sayang, itu gimana? Mengungkapkan perasaan sayang itu tindakan bagaimana? Kalau tadi Anda masukkan kasih. Nah, kalau sayang itu seperti apa, tindakan apa kalau sayang? Sayang itu seperti apa? Perhatian. Perhatian. Kalau Sunfiti itu masuk mana? Sayang. Berarti enggak. Iya. Ayo yang mana dong? Iya sih bingung. Loh, berarti kata kasih sayang ini kita belum tahu artinya. Berarti hanya mulut selama ini. Ayo yang mana? Enggak sih, bukan mulut, tapi dia banyak ketindakan. Saya sendiri masih belum bisa bedain kasih sama sayang itu seperti apa. Ketika mengucapkan kasih sayang itu mau kemana Mas? Belum tahu artinya. Saya juga pernah bilang sayang, tapi lebih ke banyak tindakan. Tindakan ya, oke. Nampaknya Mbak Ira
tidak mempedulikan mau didefinisikan kasih atau sayang. Yang jelas ketika dia peduli, dia lakukan itu dengan tindakan. Terserah penonton mau memberikan itu definisi kasih ataukah definisi sayang, nggak ada persoalan bagi Mbak Ira. Mbak Ira yang penting dia telah mengungkapkan dalam sebuah lagu atau dalam sebuah tindakan. Menurut saya ini keren, langsung empiris Pak, tanpa definisi. Nah, saya ingin mengarah ke Pak Lukman dulu, silakan Pak Lukman. Saya ya kadang-kadang kita kalau disuruh merasionalisasikan apa itu kasih dan sayang atau apa empati, welas asih itu tentunya sangat sulit ya kalau dirangkaikan dengan kata-kata, karena kadang-kadang seperti diskusi-diskusi sebelumnya memang bahasa itu sangat terbatas ya, untuk merangkum realitas dan baik realitas empiris, karena kadang-kadang memang realitas itu sifatnya ambigu ya, tidak rasional, kadang-kadang ada unsur kebetulan ya, macam-macam. Sehingga kalau mendefinisikan kasih sayang tentunya kita bisa mendekatinya dari fenomena-fenomena implementasi atau pelaksanaannya ya. Jadi bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anak, anak terhadap keluarganya, kepada bapaknya, kepada ibunya, tentunya ini yang disebut sebagai perasaan kasih sayang. Nah, saya ingin kembali ke konsep awal ya, kasih sayang yang awal dipantik oleh Pak Didin. Ini tentunya saya ingin berangkat dari satu paradigma. Bagaimana saya melihat konsep kasih sayang itu sendiri ya. Kalau bagi saya manusia itu sebenarnya berada dalam kerugian, Pak ya. Berada dalam kedukaan dan kepedihan sebenarnya. Sebenarnya berada dalam kepedihan. Tetapi satu hal yang sebagai penghibur dalam hidup itu cuma satu bagi saya. Penghibur itu satu itu apa? Kalau saya boleh bilang itu adalah perasaan atau welas asih gitu. Welas asih. Kalau manusia nggak punya perasaan welas asih, nggak punya kasih sayang, nggak punya nggak punya cinta, nggak punya rasa ingin membahagiakan, tentunya hidup itu benar-benar rugi. Hidup yang sementara itu benar-benar sangat atau terlalu singkat untuk dilewatkan apabila tidak dibumbui oleh manisnya kasih sayang ya, bahagianya memberi dan bahagianya membahagiakan orang lain. Nah, ini sebenarnya konsep yang sangat Altruis. Iya, konsepnya sangat altruis ya Pak ya. Konsep yang apa ya, terlalu ideos mungkin ya, terlalu utopis mungkin ya Pak ya. Terlalu melangit-langit, terlalu melambung-lambung. Karena pada kenyataannya manusia itu memang tidak bisa lepas dari berbagai macam kebutuhan, berbagai macam tuntutan, berbagai macam keinginan, sehingga kasih sayang itu menjadi konsep yang kesekian yang harus dipinggirkan dahulu. Yang penting ada kebutuhan kita tercukupi ya, makan, minum, ya, seks, terus banggaan memperoleh karir ya, memperjuangkan karir, materialisme lah, materialistik gitu, kebendaan, keduniawian. Nah, ketika dibenturkan pada konsep welas asih, tentunya ini menjadi sangat ambigu gitu ya. Kenapa saya bilang ambigu? Karena konsep kasih sayang itu adalah konsep yang melangit-langit, yang tak bersyarat, yang niskala kalau saya bilang. Karena kalau kita menemukan atau benar-benar merasakan kasih sayang, tentunya kita tidak kita tidak membutuhkan lagi feedback ya Pak ya. Selama kita merasakan nikmatnya berkasih sayang itu, kita tidak ingin lagi yang lain-lainnya. Mungkin itu ya Pak ya, stimulan dari saya. Oke, stimulan dari Pak Lukman. Yang perlu saya garis bawahi agak tebal, ketika seseorang itu bahagia memberikan kasih sayangnya dan tidak berharap feedback atau timbal balik
atau balas jasa, balas budi dan sebagainya, yang justru itu nanti akan mengotori. Nah, Ira tadi nampaknya memang di dalam menuturkan dia punya kesulitan bahasa. Dia tidak punya sebuah kata yang mampu mewakili apa yang dia rasakan. Seolah-olah kata menjadi raib entah kemana, tapi dia merasa itu, punya perasaan itu. Dia ingin orang yang yang dicintai, yang dikasih sayangi ini tidak sampai sakit, agar selalu bahagia. Cuman dia kehabisan kata untuk mengungkapkan itu. Barangkali semua orang punya keterbatasan atas bahasa seperti itu. Lalu kemudian para pujangga merumuskan apa yang menurut orang-orang awam kesulitan membahasakannya itu dirumuskan oleh para penyair, para pujangga. Lalu muncul istilah cinta, muncul istilah welas asih, dan seterusnya. Ento ini pun tidak mampu secara utuh mewakili apa yang kita rasakan. Nah, altruisme Pak, altruisme dalam relationship pacarannya anak-anak muda di dunia yang sudah materialistis, yang sudah pragmatis, yang sudah hip hop semacam ini, saya pikir itu hanya ada di negeri dongeng Pak Lukman bagi anak-anak sekarang. Cinta mulu, nggak neraktir, mending berteman. Nah, itu anak-anak sekarang Pak. Melihat fenomena yang semacam ini dan olok-olok mereka bahwa itu hanya ada di roman, hanya ada di negeri dongeng, di mana para peri lalu pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Bullshit. Ini generasi Z loh ya. Nggak ada kamus begitu. Saya ingin menggali lagi Pak Lukman, cuma suara cewek yang saya inginkan. Nah, gimana kalau Mbak Ajeng yang ngomong? Mungkin dari suara Mungkin Mbak Ajeng nanti bisa memberi gambaran. Apakah betul anak-anak generasi sekarang semacam itu Mbak Ajeng? Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau saya sendiri berpendapat cara pandang anak zaman sekarang mungkin terkontaminasi dengan adanya yang ditiru, dalam arti di sini media-media yang berperan di lingkungan itu menyebabkan cara berpikir anak-anak zaman sekarang ini tidak nyata. Jadi mereka dibayang-bayangi oleh kehidupan yang tidak real gitu, sehingga terkadang seorang pasangan pun harus diidealkan seperti ini. Misalnya contoh ketika seorang perempuan dia mengidealkan seorang laki-laki adalah dengan kaya, terus dia tampan, terus dia harus anak yang dikenal, terus dia juga seorang yang aktif dimanapun. Sehingga saya merasa seperti itu memang karena itu tadi Pak, media yang dimana salah satu contohnya seperti sinetron yang menggambarkan sebuah percintaan yang mudah banget, tidak ada lika-liku kehidupan yang nyata, sehingga anak zaman sekarang menggambarkan tersebut dalam kehidupan nyata. Anak-anak zaman sekarang ini kalau kita bicara, mereka terbayang-bayang di mana zona-zona palsu, kehidupan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Kalau menurut saya sih welas asih sendiri di mana dalam kalau kehidupan nyata ya, dalam berpasangan pun ketika kita bukan hanya mencintai individu itu saja, namun di sini diperlukan rasa welas, karena ketika tidak ada welas dalam sebuah hubungan, otomatis di sini pasti ada yang namanya pengkhianatan, ada yang namanya menyakiti, dan sebaliknya ketika kita bicara cinta dan welas, otomatis kita mau menyakitin pun rasanya itu sama halnya kita menyakiti diri sendiri, seperti itu. Kalau saya menggambarkan sebuah bisa kasih seorang gambaran orang-orang gitu ya Pak, tapi kan karena kita itu lagi tergesernya budaya-budaya yang asli karena terbayang oleh budaya maya tadi, sehingga ya itu Pak, kita tertuntut terkotakkan sama media. Baik,
nampaknya referensi mengenai Siti Nurbaya, roman-roman masa lalu ini sudah hilang di generasi Z. Yang menggantikan adalah era-era MTV, era-era sinetron dan seterusnya, sehingga kesadaran anak generasi muda itu dibimbing atau dituntun oleh rumusan-rumusan yang ada di sinetron. Di sinetron itu cara merumuskan generasi muda pacaran itu tidak ini baik proses. Jadi tanpa ada proses menurut Aseng tadi, lalu dirumuskan bahwa sosok ideal itu dia haruslah tampan, tajir, ngeksis di mana-mana, terus tiba-tiba mimpin sebuah perusahaan padahal masih muda. Dongeng banget ini, tapi dongengnya beda dengan dongeng Siti Nurbaya. Dongeng banget. Nah, Ajeng tadi menengari bahwa ini sejatinya alam imitasi. Ini tidak real di dalam kehidupannya, tidak mungkin ada yang begituan. Orang bisa pegang perusahaan itu, orang itu harus berdarah-darah dulu, baru naik tampuk ke perusahaan, mimpin. Itu pun usianya paling ya 40 ke atas. Nggak mungkin rasanya anak-anak muda lalu mimpin perusahaan, kecuali warisan. Tapi dari sekian miliar, hanya berapa gelintir yang punya nasib seperti itu. Orang tuanya tarjit, lalu meninggal dunia, terus diwariskan ke anaknya. Nah, karena tidak real semacam ini, maka kemudian ini menjadi seperti dunia mimpi, indah banget. Nah, celakanya ini menjadi rujukan anak-anak muda di dalam mengidentifikasi dirinya bahwa dia harus seolah-olah seperti apa yang dilakukan dalam sinetron itu. Nah, percintaan, kasih sayang ini menjadi korban. Akhirnya model kasih sayangnya berbeda dengan model kasih sayang yang hakikat, yang esensi, tapi model kasih sayang yang telah dirumuskan oleh sinetron-sinetron itu. Tuduhan-tuduhan kepada anak generasi muda yang miring oleh Mbak Ajeng tadi itu belum tentu memperoleh persetujuan dari generasi muda yang lain. Saya ingin ke Mbak Ira, apa betul yang dituduhkan Mbak Ajeng itu semacam itu, Mbak Ira? Enggak. Nah, kalau enggak gimana? Cintamu, kasih sayangmu ke doi itu tulus bener apa karena doi itu metropolis kaya? Karena apa? Udah gini, kamu nyenengin dia karena apa sih? Karena sayang. Iya, sayang karena apa gitu? Ya karena hidungnya, kupingnya, nakalnya. Karena baik. Karena baik. Jadi kalau ada seorang satpam baik hati ke kamu sayang ke satpam itu. Enggak. Karena katanya baik. Kalau alasannya baik, saya juga bisa baik loh sama Ira. Bahkan lebih baik mungkin bisa. Tapi kenapa Ira kok tetap sayang ke cowok itu ketimbang ke saya? Gitu kan. Berarti bukan alasan karena baik, alasan karena apa? Karena cocok aja, nyaman. Nyaman, cocok. Chemistry. Ira dengan ibu cocok enggak? Cocok. Kenapa sayangnya tidak kepada ibu saja, biar enggak dibagi-bagi? Kenapa harus kepada cowok juga? Oh, dengan ibu sudah cocok. Kalau alasannya cocok loh ya. Kan tiap-tiap orang kan pasti ya ditadiin kan buat pasang-pasangan. Oh, karena takdir ini. Bener ya, karena takdir ya. Ya. Andaikan takdirnya dibalik begini Mbak Ira. Mbak Ira ditakdirkan dapat cowok udah usianya 70 tahun, terus nah keriput gimana coba? Seneng nggak Mbak Ira? Nggak mau. Nggak mau kan? Berarti bukan karena takdir Ira sayang sama cowoknya. Karena apa? Bingung kan merumuskan? Sama saya juga bingung. Ayo kita bingung Mbak bersama. Ira jangan bersedih hati, karena kita semua di forum ini juga kebingungan. Kenapa kok kita tiba-tiba sayang? Itu kebingungan semuanya. Nah, tuduhan Ajeng saja bahwa anak generasi muda sekarang ini kasih sayangnya itu persis apa yang ada di sinetron, itu betul enggak? Mungkin sedikit lagi. Sedikit, apanya yang sedikit itu? Ya mungkin seperti gaya cara pacaran, terus kayak ngelihat dari fisik. Udah gitu aja. Jadi karena sinetron membuat contoh,
cara berpacarannya sedemikian indah, lalu kemudian secara fisik tidak sampai malfunction ya, artinya semuanya sempurna sebagai given ya, anugerah dari Tuhan, maka kita mengalami kecocokan. Tapi saya pikir alasan semacam itu pun masih bisa diperdebatkan ya. Yang jelas kita mengalami kebingungan dari zaman kapanpun, orang tetap belum mampu merumuskan kenapa kita kok menyayangi seseorang. Saya ingin ke Pak Lukman lagi. Janjane piye to Pak? Secara filsafat wis saiki. Filsafat cinta gimana Pak? Cepat kayak berarti Pak. Jadi saya ingin membatasi ruang konseptual yang ada ya, sehingga kita jadi lebih menukik dalam melihat atau mengkonseptualisasikan ini semua. Saya ingin melihat ke ini, Pak Didin dan Mbak Ajeng dan Mbak Ira. Ya. Bagaimana cinta itu dibatasi oleh waktu, oleh temporalitas. Sehingga kalau kita ditanyakan kapan kita mencintai, kenapa dan kepada siapa, itu tentunya sangat dibatasi oleh waktu. Rasa cinta kita atau rasa sayang kita, respect kita kepada seseorang barangkali bisa lapuk ya, bisa terkikis, bisa mulai hilang, memudar. Terus rasa sayang kita atau respect kita juga kepada seseorang itu karena alasan ya, karena tadi juga sudah mulai menurut alasannya apa, sehingga ketika itu diperdebatkan lagi ternyata saya nggak sayang banget. Nah, sehingga alasan atau reason ini menjadi sangat sulit. Iya, sangat sulit ya Pak ya. Sumir. Apa? Sumir. Ya, sangat sumir. Apa itu Pak? Sumir. Ya nanti disambung Pak Didin ya. Tapi saya ingin membatasi ya, sehingga waktu itu kadang-kadang menjadi satu kungkungan tersendiri ya dalam memandang rasa welas asih itu sendiri. Tapi kalau rasa welas asih yang sesungguhnya, yang paling murni dan esensial, saya kira ini terbebas dari waktu, sehingga dia tidak mengenal waktu, kapanpun ya. Terus alasannya apapun itu tidak menjadi masalah selama kita mengingat welas asih atau perasaan-perasaan itu pernah kita miliki, maka waktu pun menjadi sirna. Jadi saya ingin mengerucutkan pada konsep kepada siapa rasa welas asih kita itu kita sampaikan, kita tujukan, itu tentunya mungkin menuju pada salah satu orang, mungkin istri saya ya. Istri saya itu adalah seseorang yang barangkali patut untuk diperjuangkan. Nah, itu menjawab alasan mengapa dan kepada siapa. Nah, dan itu tidak mengenal waktu. Apapun yang sudah dilakukan oleh istri saya saat ini tentunya itu tidak menjadi soal. Waktu tidak akan mengurangi rasa sayang saya kepada istri saya, karena rasa sayang itu sudah melekat ya. Mungkin seperti itu. Kalau dibandingkan dengan siapa yang lain gitu ya, atau orang-orang di masa lalu, tentunya istri saya menjadi difference atau pembeda, distinction di sini ya, pembeda tersendiri, sehingga rasa sayang saya kepada istri saya itu menjadi satu penanda tersendiri. Nah, tapi konsep welas asih yang jauh lebih universal atau cinta universal ini memang tidak banyak dimiliki oleh manusia kebanyakan. Artinya perasaan altruisme itu memang sangat jarang kita temukan pada sosok-sosok orang-orang, karena ini hanya ada pada segelintir orang-orang pilihan saja yang benar-benar mendapatkan gift, bahwasanya dia mendapatkan rasa empati yang luar biasa ya, perasaan altruistik, perasaan menyayangi kepada semua orang tanpa pandang bulu, impersonal ya, karena mungkin alasannya ini adalah landasan yang diberikan oleh realitas transendental ya pada Tuhan, sehingga saya ingin melihat bahwasanya memang ada campur tangan pihak yang lain dalam perasaan sayang itu sendiri. Pihak lain itu siapa? Barangkali ya realitas yang misterius itu, mungkin ketuhanan ya, faktor-faktor yang sangat sulit untuk dideskripsikan ya, sangat transendental, sangat misterius, faktor X.
ketika kita menemui kebuntuan dalam mencari-cari alasan, lalu kita sampai pada konsep mungkin sudah takdir. Seperti itu ya Pak ya. Ya mungkin kalau saya berusaha menerjemahkan itu semua, ini saya kembalikan kepada konsep ketuhanan lagi. Konsep Tuhan, di mana Tuhan itu sebenarnya maha tahu, tapi dia juga menunggu. Ya, kayak omongannya Leo Tolstoy ya, jadi Pak. Menunggu berarti dia melekatkan waktu di dalamnya. Oke, apa waktu ini membuktikan segalanya? Apakah sayang itu akan melekat selamanya, ataukah ini cuman kamuflase atau cuman motif-motif belaka? Ya, kalau kita melihat hubungan yang singkat ya, panjang pendeknya hubungan di antara anak-anak muda zaman sekarang, waktulah juga yang membuktikan bahwasanya itu bukan sayang yang sesungguhnya. Nah, mungkin itu aja Pak ya. Waiting for Godot. Iya Pak Lukman, saya ya, sampai speechless mendengarkan narasi yang sedemikian absurd tadi Pak Lukman. Di atas langit itu, melangit banget itu. Cuman gini, saya ingin membasiskan lagi ke bumi Pak Lukman. Bicara soal welas asih tadi. Kita tahu, bahkan kita sering mendengar istilah isti, ikatan suami takut istri. Saya pernah coba cek Pak, apa betul seorang suami itu takut istri? Itu ada. Setelah saya cek ternyata tidak ada Pak. Mana ada seorang suami takut pada istri? Sedangkan berkelahi pun mesti menang itu yang laki. Meskipun yang perempuan itu sabuk hitam kayak mau sabuk doreng kayak, yang laki mesti menang. Karena apa? Ya secara umum mereka lebih kuat, lebih berotot karena aktivitasnya di luar. Tetapi kenapa seorang yang lebih kuat ini kok ngalah dengan istrinya? Oh ternyata bukan karena takut, tetapi karena welas asih tadi itu. Seorang suami akan sedih kalau melihat istrinya juga sedih. Nah, manakala seorang suami ini melakukan sesuatu yang melanggar di luar, lalu kemudian istrinya sedih, maka si laki-laki ini menjadi ikut sedih dan tidak melakukan hal yang sama di luar. Bukan karena takut, tapi karena welas asihnya pada sang istri tadi. Nah, lalu kemudian istri ini kita peruntukkan pada siapa supaya tetap cocok ini? Menurut saya istri ini lebih cocok kepada mereka lelaki-lelaki yang tidak punya welas asih pada istrinya. Siapa? Laki-laki yang tega. Sehingga istri kita singkat saja menjadi ikatan suami tega istri. Bukan berani, tega itu namanya. Kalau ngomong soal berani, semua laki-laki berani lah sama istrinya. Lebih kuat kok dan mesti menang, Pak jamin itu. Saya jamin menang. Persoalannya bukan masalah takut, tapi masalah welas asih. Tapi kok ada seorang suami yang sama sekali mengabaikan itu, bahkan semakin nakal di luar. Nah itu berarti itu suami yang tidak welas asih pada istrinya. Artinya seorang suami yang tega. Ya, mulai sekarang singkatan istri ini kita peruntukkan bagi mereka ikatan suami yang tega sama istri. Ya sudah. Sehingga bagi mereka suami-suami yang tetap punya welas asih pada istri, saya ucapkan selamat, karena Anda itu sejatinya bukan penakut, Anda bukan pengecut, tetapi Anda melakukan itu semata-mata karena sifat welas asih Anda kepada istri. So, Anda jangan minder. Mulai sekarang bangkitlah bersama Madhab Semolo Waru. Baik. Nama ganda putih. Sambil guyonan semacam ini, saya ingin mengarah ke, kalau tadi welas asih suami pada istri, sekarang welas asih antara sesama jenis. Cewek berteman dengan cewek. Saya ingin ke Mbak aja. Welas asih sama perempuan. Iya. Mungkin kalau saya menggambarkan welas asih sesama perempuan dengan perempuan, mungkin saya menggambarkan ibaratnya ketika kita punya hal yang dalam arti seperti ini Pak. Saya menggambarkan ketika
bagaimana kita sebagai sesama perempuan menciptakan lingkungan yang baik. Jadi menurut saya welas kasih itu seperti itu. Ketika satu perempuan itu dalam keadaan down, otomatis perempuan yang lain bagaimana membuat perempuan ini semangat kembali. Itu merupakan welas kasih antar sesama jenis dan merasakan empati dan juga merasakan simpati. Yang terpenting adalah bagaimana perempuan-perempuan itu membuat perubahan sih Pak, yang dimana perubahan itu membuat jauh lebih baik. Kalau saya sih seperti itu, menggambarkan welas asih sesama jenis. Oke, sudah kita urai semuanya. Tuhan ke manusia, Pak Lukman tadi, pacaran cowok ke cewek Mbak Ira, lalu kemudian sesama teman oleh Mbak Aja. Ada satu Pak yang belum kita ungkap di sini. Saya pernah melihat seseorang punya welas asih yang begitu tinggi kepada seseorang yang lain, padahal orang itu istri bukan, pacar bukan, tak punya status apapun, tetapi welas asihnya ini sampai ke liang kubur Pak. Ini merumuskan peristiwa semacam ini tentu butuh pabrik tinta berapa dan butuh pabrik kertas berapa. Berapa kitab untuk bisa menghabiskan rumusan ini agar bisa terjelaskan, karena ini rahasianya Tuhan. Oleh karena rahasia Tuhan, saya punya keyakinan meskipun kertas habis, tinta habis, tidak akan tuntas pembahasan mengenai welas asih yang timbul karena given dari Tuhan semacam ini. Coba bayangkan, tak memiliki hubungan apapun, Misalnya siapa Pak? suami tidak, istri tidak, teman tidak, pacar tidak, dan berjarak Pak. Para sufi, para darwis, para bikuni, para pendeta, para mahresi, begawan menjalani ini semua Pak, dari detik ke detik. Dan itu bukan hanya pada makhluk manusia, tapi juga pada rumput sekalipun yang terlihat tidak berguna. Itu welasnya sedemikian tinggi. Saya pikir ini sekaligus penutup. Jadi rahasia pertanyaan tentang welas asih sekaligus untuk menggedor dan mengguncang keimanan welas asih pemirsa Mantap Semolowaru. Karena sudah 30 menit, maka saya akhirkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli